caranya? Nah, ini kita edit deskripsinya dulu, kita ganti dengan pertemuan minggu kedua. Nah, responnya masih 0. Di sini untuk responnya, setelah itu kita coba preview. Nah, kita tes. Kita coba melakukan pengisian. Ini alamat emailnya kita misalkan yogi@gmail.com. Nama lengkap Yogi Fernando. NIM-nya 119, ini misal saja ya, NIM-nya 119.111.038. Nah, kelasnya saya pilih kelas hari Rabu. Lalu kita submit, kita kirimkan bukti kehadiran kita. Your response has been recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Blended Learning dengan memakai Google Classroom. Nah, satu pertanyaan muncul ketika kita membuat absen online melalui Google Form pada Google Classroom. Nah, pertanyaannya, bisa nggak pada minggu pertama, kedua, ketiga, sampai pertemuan seterusnya, kita membuat absen hanya di satu file Microsoft Excel yang ada di Google Classroom? Karena kalau kita buat Google Form setiap minggu, tentu akan memperbanyak jumlah file yang kita download. Nah, di sini kita akan coba bagaimana caranya supaya satu file bisa memuat pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hanya dalam satu file saja. Oke, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Ini adalah Google Form yang kita pakai pada absensi mata kuliah bahasa Inggris pada pertemuan pertama. Nah, Google Form ini akan saya pakai pada kuliah pertemuan minggu kedua. Ini pertemuan pada minggu pertama, formnya sudah saya rename menjadi minggu pertama. Kita masih tetap memakai spreadsheet ini atau file ini, tapi nanti yang bertambah adalah sheet-nya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita edit deskripsinya dulu, kita ganti dengan pertemuan minggu kedua. 33 responses kita coba hapus. Oke, tinggal 5 responden lagi. Setelah itu kita coba preview. Mari kita tes. Kita coba melakukan pengisian. Ini alamat emailnya kita misalkan yogi@gmail.com. Nama lengkap Yogi Fernando. NIM-nya 119, ini misal saja ya, NIM-nya 119.111.038. Nah, kelasnya saya pilih kelas hari Rabu. Lalu kita submit, kita kirimkan bukti kehadiran kita. Your response has been recorded. Nah, ini di preview, coba kita cek lagi. Nah, sini kita sudah mempunyai respon sebanyak 1 orang, kita klik. Nah, ini sudah ada Yogi, emailnya Yogi, nama lengkap, NIM-nya dan kelasnya, 1 respon. Ini 100% ya. Nah, selanjutnya kita bisa create spreadsheet, atau di sini kita klik juga, bisa kita klik select response destination. Dari sini kita tidak membuat absen baru, tetapi kita memilih spreadsheet yang sudah ada. Oke, kita select absensi yang minggu pertama tadi. Oke, spreadsheetnya sudah ngelink. Nah, di sini tinggal kita view respon in spreadsheet. Nah, di sini kita lihat
bahwa nama Yogi tanggalnya tanggal 6 bulan 4 jam 11.40 sudah melakukan pengisian absen pada hari Rabu ya. Nah, di sini absen minggu pertama kita masih tetap ada. Jadi di dalam satu file Microsoft Excel kita bisa membuat pertemuan dengan menambah sheet-nya saja. Nah, selanjutnya kita tinggal mengirim link pada Google Form ini kepada kelas Google Class kita atau Google Classroom. Kita send, kita klik linknya, kita pendekkan alamat URL-nya, kita lakukan copy, kita masuk kepada kelasnya, kita masuk pada kelas yang bahasa Inggris hari Rabu. Ini absen perkuliahan. Selanjutnya kita tinggal memberikan pengumuman di kelas. Kita copy dulu linknya. Di sini sengaja linknya saya letakkan pada bagian atas karena pernah saya letakkan linknya di bagian bawah, itu mahasiswa tidak melihatnya ya karena tertutup, dan mahasiswa memikir menjawabnya dengan add comment. Ini saya letakkan linknya sengaja di bagian atas. Silakan Anda isi absen pada link di atas untuk pertemuan minggu kedua tanggal 8 April 2020. Pengisian dapat dilakukan pada jam 11.20 WIB. Pengisian sebelum jam tersebut dianggap tidak melakukan absen atau pada saat jam perkuliahan, atau absen diisi hanya pada saat jam perkuliahan. Absen hanya diisi sesuai dengan jam perkuliahan di kelas. Oke, kita post. Oke, selanjutnya link absen yang sama kita isikan ke kelas hari Kamis. Kenapa tidak saya buat 3 kelas secara langsung? Karena jam kuliahnya berbeda-beda. Oke, back lagi. Ini select kelas hari Rabu. Ini postingan yang pertama tadi kita gunakan atau reuse. Oke, silakan Anda isi. Nah, pada kelas hari Kamis kita tinggal mengganti harinya, hari Kamis tanggal 9. Pengisian dapat dilakukan mulai jam 19.00 ya. Oke, kita post. Ini postnya. Nah, kita lanjut ke kelas ketiga, itu kelas bahasa Inggris hari Jumat. Ini kita reuse post yang hari Rabu, kita reuse lagi. Ini hari Jumat tanggal 10. Oke, kita post. Jadi pada ketiga kelas ini kita memakai satu Google Form dengan diisi beramai-ramai pada kelas hari Rabu, kelas hari Kamis, dan kelas hari Jumat. Nah, kenapa di sini? Karena mahasiswanya tidak terlalu banyak, ini hanya 9 orang. Jadi ini 11 orang dan ini 14 orang. Jadi bisa kita masukkan ke dalam satu file Excel ya. Oke, bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Nah, setelah Anda lihat dari video tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa Google Form yang kita buat pertama itu dapat kita pakai untuk ketiga kelas. Jadi misalnya kita mempunyai mata kuliah yang sama, tapi ada 3 kelas untuk mata kuliah tersebut, kita bisa
membuat Google Form hanya satu saja, tapi kita pakai ketiga kelasnya. Dan ini yang kedua akan efektif apabila jumlah mahasiswa pada masing-masing kelasnya tidak terlalu banyak. Jadi jika mahasiswanya banyak, ya terpaksa kita pisahkan per kelas. Tapi apabila mahasiswanya sedikit, seperti saya ajarkan, itu mahasiswanya hanya beberapa, totalnya paling banyak 50 orang, absen mahasiswa cukup pada satu file saja. Jadi cara triknya, jadi absen Google Form kita munculkan di masing-masing kelas, tetapi waktu mengisinya kepada mahasiswa kita informasikan pada waktu yang berbeda-beda sesuai dengan jam perkuliahannya. Dan selanjutnya, ternyata kita bisa membuat absen pertemuan minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hanya dalam satu file Microsoft Excel atau spreadsheet yang dibuat oleh Google Form. Nah, bagaimana Anda tertarik untuk mencobanya?